Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup tidak sendirian. Ada yang lainnya seperti tumbuhan, binatang, dan lain-lain. Termasuk yang tidak dapat ditangkap oleh indera kita. Yang beragama Islam mengenal jin, malaikat, setan, dan agama lain. Mungkin menamai istilah berbeda, misalnya Buddha mengenal manusia, dewa, hantu kelaparan, dan binatang. Agama lain mungkin berbeda, silahkan percaya sesuai keyakinan masing-masing. Berikut ini merupakan film unik yang membahas makhluk lain yang di sini disebut The Others. Sesuai dengan judulnya, dibintangi oleh Nicole Kidman. Film ini berlatar di akhir Perang Dunia Kedua. Seorang ibu dengan dua anak, putra dan putri, terbangun dari tidur. Ia teringat telah mengirim surat lowongan kerja pembantu rumah. Tidak lama kemudian 3 orang mendatangi rumah mewah si ibu. Setelah memperkenalkan diri, si ibu menjelaskan kondisi rumah yang memiliki 50 pintu. Salah satu calon ART tentu saja bosan. Selain itu, si ibu bilang anaknya memiliki penyakit seperti pusing ketika melihat sinar, sehingga seluruh jendela harus ditutup tirai. Dan ART wajib mematuhi hal itu. Suami si ibu dikatakan tewas akibat perang, terbunuh tentara Nazi. Si ibu selalu mengajari anak-anaknya taat dan percaya dengan agama Katoliknya. Terbukti selalu menghukum, terutama putri tertuanya jika bersalah, dengan hukuman membaca Injil. Misalnya menakuti adiknya kalau dia melihat makhluk lain di rumah itu. Si ibu suatu waktu bertanya, mengapa si pembantu tidak mengecek kotak pos, dan keheranan, mengapa mereka datang tanpa membaca surat lowongan. Mereka menjawab kebetulan saja, dan memang mereka pembantu di rumah pemiliknya yang lama. Si ibu kaget ketika berjanjian di luar menjumpai suaminya yang ternyata masih hidup. Namun ekspresi suami tidak segembira istrinya. Ketika di kasur pun si suami seperti menahan kesedihan. Entah mengapa anak-anak tampak gembira melihat ayahnya tiba. Tidak lama kemudian si ayah pamit, katanya mau perang lagi. Aneh, tiba-tiba. Why couldn't you have stayed? Kaget dan panik melihat jendela rumahnya bersih dari tirai. Tentu saja panik dan meminta kunci. Rumah yang dititipkan ke mereka lalu mengusir mereka, bahkan dengan ancaman senjata. Sepertinya si ibu terbiasa dengan senjata laras panjang yang dalam bahasa Inggrisnya rifle. Ketika di luar, si nenek pembantu menegur si pembantu cowok agar menutup batu dengan dedaunan. Entah apa maksudnya. Karena bosan, putri si ibu mengajak si adik keluar rumah. Ternyata mereka menjumpai makam yang ternyata kuburan ketiga pembantunya itu. Si anak cowok tampak ingin menghampiri ketiga pembantu yang diusir itu, tetapi si kakak berkata bahwa ketiga orang itu adalah hantu. Untung sang ibu berhasil datang karena mendengar teriakan anaknya. Beberapa kali si ibu menembak ketiga mantan pembantunya itu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Akhirnya si ibu mengajak masuk kedua anaknya dan mengunci pintu. Dari balik jendela, ketiga pembantu itu merasa serba salah, entah mengapa. Jawaban teka-teki. Situasi makin dipersulit karena ternyata putrinya bisa melihat makhluk lain, dan ternyata baik ibu maupun kedua anaknya adalah hantu, tapi tidak sadar kalau dirinya telah mati. Tampak di ruang tengah, seorang nenek buta paranormal bisa berkomunikasi dengan si putri tertua. Namun ketika ditelusuri masalah bantal, ternyata si anak seperti murka.
Karena panik, si anak berteriak, "Kami belum mati." Bahkan si ibu tampak menggoyangkan meja serta mengacak atas media komunikasi paranormal dengan hantu. Salah seorang wanita tampak berbisik ala gosip ibu-ibu bahwa setelah membekap dengan bantal anak-anaknya hingga mati, dia bunuh diri dengan mengarahkan senapan ke mulutnya lalu menarik pelatuk hingga tewas. Si ibu yang ternyata ingin membeli rumah mewah itu tidak mau tinggal di rumah berisi hantu itu. Film diakhiri dengan si pembeli rumah yang pergi tidak jadi membeli rumah itu. Si anak sang pembeli tampak memiliki kemampuan melihat hantu yang akhirnya mereka semua pergi. Dan palang for sale alias dijual terpampang di pintu gerbang rumah yang besar itu. Tradisi tertentu seperti membaca parita atau kitab suci bisa menyadarkan makhluk gentayangan bahwa mereka sudah mati. Kalau di Islam biasanya yasinan, kenduri, dan lain-lain. Oke, sampai jumpa lagi dalam cerita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.